Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang dengan terdakwa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi yang merupakan bawahan Gatot. Sudah ada rekan kami Tezar Aditya dan juru kamera Tommy Pribadi di Gedung Tipikor Jakarta. Tezar, siapa saja yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ya, Ani, dalam persidangan dari kasus suap untuk mengamankan kasus korupsi dana bansos yang melibatkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho dan juga istrinya Evi Susanti, persidangan di Pengadilan Tipikor kali ini menghadirkan 3 orang saksi. Yang pertama adalah Yagari Bastara yang merupakan mantan anak buah dari Oce Kaligis. Yang kedua adalah Fuad Lubis yang merupakan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara, dan yang ketiga merupakan Mustafa yang merupakan sekretaris pribadi Gatot Pujo-Nugroho. Dan persidangan ini juga dimulai sekitar pukul 2 tadi dan diketuai oleh Hakim Ketua Sinung Hermawan. Memang jika kita ingat bahwa dalam proses untuk mengamankan kasus dana bansos yang pada saat itu tengah dihadapi oleh Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho, ia melalui Kaligis Setagari diduga menyuap Hakim PT UN dan juga panitera sebesar $27.000 Amerika setara dengan 371 juta rupiah dan $5.000 Singapura atau sekitar 48 juta. Dan setelah itu juga jika kita ingat bahwa Gatot Pujo-Nugroho juga diduga menyuap Rio Capella untuk mengamankan kasusnya di tingkat Kejaksaan Agung dengan suap sebesar 200 juta rupiah. Ani. Apa fakta yang menarik dan keluar dalam persidangan kali ini, Tezar? Ya, ini seperti dalam persidangan sebelumnya memang Yagari Bastara atau Gari mengakui bahwa ada pertemuan antara ia dan juga Hakim PT UN, dan seperti biasa juga ada saling tunjuk terkait siapa sebenarnya otak dibalik ide untuk menyuap Hakim PT UN untuk menyelamatkan kasus dari Gatot Pujo-Nugroho ini. Dan Gari juga mengatakan bahwa memang seperti persidangan sebelumnya bahwa Gari mengatakan bahwa otak ini ada pada Oce Kaligis. Sementara jika kita ingat juga Oce Kaligis mengakui bahwa otak ini ada di Yagari Bastara atau Gari. Dan sementara itu ada Gatot Pujo-Nugroho sebagai terdakwa sendiri mengaku bahwa proses hukum ia serahkan tentunya kepada Oce Kaligis yang merupakan kuasa hukumnya. Dan tadi juga Gari mengatakan bahwa sumber dana dari semua ini adalah Evi Susanti, namun ia juga tidak mengetahui apakah kemudian uang suap ini diberikan oleh Evi Susanti atau bukan. Tadi juga ada Fuad Lubis yang memberikan bahwa skenario penyelamatan ini memang dilakukan lewat pertemuan antara Alfian Bonjol, kemudian Kepala BKD Sumatera Utara dan juga Gatot Pujo-Nugroho, dan ia juga mengatakan bahwa skenario ini dibuat untuk menyelamatkan Evi dan juga Oce Kaligis yang kita tahu bahwa sebelumnya memang ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK untuk menangkap Hakim PT UN dan juga anak buah dari Oce Kaligis yakni Yagari Bastara. Dan tadi juga Hakim menanyakan siapa yang merasa dikorbankan dalam kasus ini dengan adanya strategi tersebut. Dan tadi Fuad Lubis menyatakan bahwa yang merasa dikorbankan tentunya adalah Gari dan juga dirinya. Memang yang menjadi menarik kemudian jika kita ingat bahwa semua ini bermula pokok permasalahannya adalah korupsi dana bansos sendiri. Namun hingga saat ini kita juga mengetahui bahwa pokok permasalahan dari korupsi dana bansos yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung ini sama sekali tidak terdengar kabarnya hingga saat ini. Dan jika kita review sedikit bahwa sebelumnya memang Pengadilan Tipikor ini telah memvonis Hakim Ketua Tripeni Panjaitan yang sudah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Sementara itu Rio Capella juga telah divonis 1 tahun 6 bulan dan Oce Kaligis telah divonis juga sekitar 5 tahun 6 bulan. Ani. Baik, terima kasih Tezar. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Tezar Aditya dan juru kamera Tommy Pribadi dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.